Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Barai Panang TV Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Baraya berada. Tentunya pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, kita seperti biasa akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif di edisi Selasa ya, 3 Juni 2025. Tepatnya ini sudah tinggal menjelang 4 hari atau 5 hari menuju Hari Raya Idul Adha ya Baraya. Nah, pada edisi kali ini kita akan menyampaikan informasi ini ada di halaman utama Baraya. Bisa terlihat ada potret seperti jajaran kepolisian dan beberapa orang dengan menggunakan seragam serempak di warna hitam seperti ini sedang melakukan demonstrasi. Tapi kita akan bacakan dulu informasinya. Di sini sesuai dengan judulnya Baraya, bahwa tagih janji program 100 hari kerja Wali Kota Tasikmalaya, masa pengunjuk rasa kecewa katanya. Kenapa kok bisa kecewa gitu ya? Jadi kita akan bahas dulu di sini, baca dulu. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Tasikmalaya pada Senin 2 Juni 2025. Di sini disampaikan bahwa mereka mengatasnamakan Aliansi Suara Mahasiswa dan Rakyat Kota Tasikmalaya atau surat ya disingkatnya menagih janji tentang 100 hari kerja Wali Kota Tasikmalaya dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya yaitu Firman Alfarizida Ramadan dan Diki Chandra sebagai nahkoda Kota Tasikmalaya. Di sini disampaikan bahwa masa aksi tersebut berjalan dengan damai katanya. Semula aksinya berjalan dengan damai. Tiap-tiap koordinator mahasiswa menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara yang memang sudah disiapkan dalam mobil komando. Namun setelah beberapa jam mahasiswa mulai jengah katanya karena tak kunjung ditemui oleh orang nomor 1 di Kota Tasikmalaya tersebut. Jadi kalau kita berbicara mengenai demonstrasi atau masa aksi yang terjun ke jalanan Baraya, tentu ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Kita sering melihat di beberapa daerah termasuk di Kota Tasik, beberapa komunitas, organisasi, bahkan mahasiswa yang sering turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya terkait keresahan ya atas kinerja misalkan pemerintah yang ada. Nah, kalau disinggung soal ini adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dari BEM ya, dari BEM yang memang merasa merasa geram gitu dan ingin menagih janji atas program yang sudah atau dijanjikan akan berjalan setelah sekarang sudah 100 hari kerja ya, masa kerja Wali Kota Tasikmalaya. Di sini saya tadi membaca bahwa ada beberapa memang program yang sempat disampaikan oleh Kepala Daerah Kota Tasikmalaya ini, yaitu terkait program Gemas, kemudian program Tasik Pintar, dan program One Kelurahan One Hafiz. Ini dari pandangan dan analisa mahasiswa yang saya baca di informasi yang tim kami dapatkan di lapangan ini memang katanya ya masih belum menyeluruh programnya berjalan, kemudian juga masih hanya sebatas seremonial katanya dengan informasi yang kami dapatkan di sini. Dan di sini juga disampaikan oleh koordinator ya, oleh koordinator aksi ya yang bernama Muhammad Rizaldi yang juga merupakan ketua BEM Unsil Tasikmalaya yang memang mengaku kecewa dengan aksinya yang kali ini sebab suara mereka tidak didengar langsung oleh orang nomor 1 di Kota Tasikmalaya. Dalam aksi tersebut Baraya sempat ditemui atau diwakili oleh Kepala Kesbangpol ya, oleh Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya yang memang menemui para masa aksi gitu. Dari beliau juga tidak bisa berbicara lebih lanjut alasan kenapa Pak Firman ini tidak bisa menemui masa aksi. Namun dari adanya diskusi dengan para mahasiswa, dari Kesbangpol sendiri menyanggupi bahwa beliau siap untuk menjadi fasilitator jembatan komunikasi untuk menyampaikan informasinya ke Pak Firman. Tapi untuk mahasiswa ini menolak ya, menolak adanya tawaran tersebut gitu. Jadi dengan adanya
hasil dari aksi sementara yang telah dilakukan dengan kecewaan yang dirasakan oleh para mahasiswa, diharapkan juga tadinya mahasiswa akan berkeinginan terus untuk mengumpulkan massa aksi untuk bisa berunjuk rasa, supaya kepala daerah di Kota Tasikmalaya bisa menemui para massa aksi untuk menyampaikan nih dan untuk memberikan janji apa yang telah disampaikan di masa jabatan Wali Kota Tasikmalaya. Oke, Mbak Ria, kita akan berlanjut ke informasi di wilayah ini sekarang di Kota Tasik ya. Kita akan beralih ke Kota Tasik, masih di Kota Tasikmalaya. Kita tahu bahwa sekarang di tanggal 3 Juni 2025, artinya sudah 4 atau 5 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Tentunya berbicara Idul Adha selalu dengan khasnya, yaitu ada pemotongan hewan kurban. Dan di berita Kota Tasikmalaya, Mbak bisa melihat potretnya. Di sini ada informasi bahwa pastikan aman dan penyakit zoonosis, pemerintah periksa ketat hewan kurban. Karena sebelum kita membaca informasinya, Mbak berbicara soal kesehatan hewan kurban, tentu ini menjadi hal yang paling diprioritaskan ya, karena hewan atau sapi gitu ya, khususnya yang akan disembelih nanti tentu harus dalam keadaan sehat, karena ya dari pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara serentak itu ya nantinya juga akan didistribusikan ya ke masyarakat di wilayah-wilayah yang memang sudah seharusnya merasakan daging kurban gitu ya. Di sini kita akan bacakan dulu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 5 di sini melakukan pemeriksaan ketat terhadap hewan kurban. Pemeriksaan berlangsung di PT Lintas Nusa dan tempat penjualan hewan kurban PD Persis pada 2 Juni 2025. Di sini disampaikan bahwa pelaksanaan tugas dari PLT Kepala Dinas KP3 di sini Gun Pahla Gunarta di sini menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan hewan serta keamanan daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kemudian pemeriksaan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap mortem dan postmortem katanya. Nah, pemeriksaan mortem dilakukan sebelum penyembelihan, meliputi pengecekan fisik, kemudian riwayat kesehatan, kemudian perilaku hewan, dan sementara pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dan pemeriksaan organ penting seperti hati, paru, dan limpa. Jadi dengan adanya pemeriksaan ini memang dilakukan dengan 2 tahap, Baraya, sebelum dilaksanakannya Hari Raya Idul Adha. Jadi ada pemeriksaan ya sebelum dan sesudah penyembelihan. Kalau sebelum itu dilihat dari ciri-ciri yang bisa terlihat ya, seperti fisik, kemudian perilaku dari hewan tersebut. Kalau misalkan dari nanti setelah proses penyembelihan akan ada pemeriksaan lewat paru-paru hewan kurban, kemudian limpa dan hati hewan kurban. Ini bertujuan untuk tadi supaya masyarakat yang nantinya akan mengkonsumsi hewan kurban ini bisa mendapatkan daging sapi yang layak untuk dikonsumsi dan artinya sehat ya secara kelayakan hewan kurban untuk disembelih. Di sini juga disampaikan bahwa berdasarkan data DKP 3, jumlah hewan kurban tahun ini mencapai 3.229 ekor sapi, 100 ekor kambing, dan 500 ekor domba. Hewan kurban tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, wilayah sekitar Tasikmalaya. Dan sementara itu dari Wali Kota Tasikmalaya, Baraya di sini menyampaikan juga pemeriksaan ini bersifat penting ya sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Ya juga menghimbau untuk para masyarakat agar bisa memastikan hewan kurban yang dibeli telah melalui proses pemeriksaan yang resmi. Jadi selain adanya informasi tentang pemeriksaan hewan kurban yang memang ini bisa dikategorikan layak atau tidak untuk disembelih, dengan 2 tahap yang tadi, tahap sebelum penyembelihan dan tahap setelah penyembelihan untuk organ dalam dari hewan kurban. Dari data yang tadi juga disampaikan ada 3.220 lebih ya untuk sapi dan sejumlah
apa tadi itu 100 ekor kambing dan 500 ekor domba untuk di tahun ini gitu ya. Dengan adanya hal ini tentunya dari himbauan Pak Firman juga sebagai Kepala Daerah Kota Tasikmalaya juga menghimbau untuk seluruh masyarakat Baraya Kota Tasikmalaya dan Priangan Timur untuk bisa mengecek ya hewan kurban yang akan dibeli ini telah resmi diperiksa oleh petugas terkait, agar nanti ketika hewan kurban didistribusikan dalam keadaan layak, sehat, dan tentunya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita doakan ya Baraya menjelang 5 atau 4 hari lagi menuju Hari Raya Idul Adha, kita selalu berikan kesehatan, dan yang mau menjalankan ibadah kurban penyembelihan hewan kurban juga bisa berjalan dengan lancar, terutama karena memang berbicara ibadah ini adalah sebuah kewajiban dan kalau kurban bagi yang mampu gitu ya Baraya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan informasi atau kelengkapan informasi lainnya. Untuk Baraya yang tidak mau ketinggalan informasi, nanti bisa mengecek di laman portal dan YouTube kita di YouTube Priangan TV. Termasuk mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat, terutama untuk informasi yang tadi terkait pemerintah telah memeriksa ketat hewan kurban. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Nuhun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.